dasarnya, terdapat 3 sistem ekonomi yang sekarang diaplikasikan di berbagai belahan dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis atau konvensional, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Namun, pada makalah ini, pembahasan akan lebih difokuskan pada perbedaan sistem dan mengaplikasikan sistem ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Kemudian, prinsip-prinsip sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis adalah sistem sekuler yang mengkaji alat pemula kebutuhan manusia dari aspek materi murni dan berpedoman pada kaidah pemisah agama dari kehidupan secara final. Menurut Adam Smith, terdapat 3 prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu freedom, self-interest, dan competition. Kebebasan ekonomi bermakna tidak adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap inisiatif individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi itu di pengertian dari freedom. Self-interest, yaitu setiap manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Yang ketiga, competition, yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan. Persaingan menjadi kata kunci untuk menjaga kebebasan individu. Dan selanjutnya, terdapat ciri-ciri ekonomi kapitalis. 1. Pengakuan yang luas dari pihak pribadi. 2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. 3. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. 4. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno atau disebut hedonisme. Yang kedua yaitu ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Prinsip-prinsip ekonomi Islam terdapat 8 bagian. Yang pertama, berbagai sumber daya sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerakan utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Dan yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Selanjutnya yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari penentuan di akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Dan yang terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Ciri-ciri ekonomi Islam. 1. Akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. 2. Syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Dan yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Pilar sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis dibangun berdasarkan 3 pilar utama, yaitu 1. Problem, kelangkaan relatif atau an-narda an-nisbiyah atau scarcity problem. Dengan kata lain, barang dan jasa yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang bermunculan dan beraneka ragam. Menurut kaum kapitalis, inilah problem ekonomi yang dihadapi masyarakat. Yang kedua adalah nilai atau value. Suatu barang yang diproduksi menjadi dasar penting dalam mengkaji setiap permasalahan ekonomi yang timbul. Dan yang ketiga, harga atau price, serta fungsinya yang dimainkan dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Bagi kaum kapitalisme, harga adalah alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis. Pilar ekonomi Islam ada 2. Yang pertama kepemilikan dan yang kedua pengelolaan. Kepemilikan adalah harta hakikatnya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan izin kepada manusia untuk memanfaatkan harta tersebut.
Posisi manusia hanyalah sebagai pelaku atas izin yang diberikan kepadanya. Konsekuensinya, setiap kepemilikan serta sebab atau cara kepemilikan hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari asy-syari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan hanya ada dalam area yang tidak menimbulkan kezaliman bagi orang lain. Kedua, tidak semua barang bisa dimiliki individu. Barang-barang yang menyangkut kebutuhan orang banyak tidak bisa dimiliki seperti padang rumput, sumber air, dan sumber energi. Ketiga, terdapat hak milik orang lain atas barang yang dimiliki oleh seorang muslim dan harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah, zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Keempat, kepemilikan harus didapatkan dengan jalan halal. Dan yang kedua, pengelolaan atau atasruf kepemilikan. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut, ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Dan yang ketiga, distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Syara melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya. Kemudian, syarat mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Di samping syarat juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak, meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan sisa yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Kesimpulan dari materi yang saya bahas pada video ini yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis tidak hanya pada hal-hal yang bersifat aplikatif, namun mulai dari falsafahnya sudah berbeda. Di atas falsafah yang berbeda ini dibangun tujuan, norma, dan prinsip-prinsip yang berbeda pula. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kepentingan individu dijunjung tinggi sehingga bersifat individualisme dan utilitarisme, dan menyebabkan ketimpangan dan jurang pemisah yang sangat besar antara masyarakat kaya dan miskin. Sedangkan dalam ekonomi Islam, aspek keadilan sangat dijunjung tinggi karena kepemilikan harta yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala.